Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pembukaan Mulia Sembah Raja Mulia. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara. Umat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, nats untuk membimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema Beritakanlah Pertobatan dan Pengampunan Dosa terambil dari Galatia 3 ayat 14 yang berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mari kita menyambut bagian firman Tuhan ini dengan menyanyikan, Dia harus makin bertambah dan lebih dari pemenang. Semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, Ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah. ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus, yang menghendaki umatnya sempurna seperti Dia yang sempurna. Salah satu kehendak Allah adalah menuntun kita kepada pertobatan, seperti dinyatakan di dalam Roma 2 ayat 4 yang mengatakan, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara jujur, serta memohon pengampunan kepadanya. Mari kita awali dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, Tuhan, harta kami musnah sudah.
Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita mulai secara pribadi. Ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Ampunilah segala salah dan dosa kami, baik yang kami lakukan secara sadar maupun tidak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah mengampuni segala salah dan dosa kami, boleh menolong kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, melakukan kebenaran setelah kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 yang mengatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian syukur, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertunduk, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertunduk, semua lidah
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan firman kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang mulia, bukalah pintu gerbang kebenaran-Mu kepada kami. Kami hendak masuk di dalamnya dan rindu untuk hidup di dalamnya, sehingga kami semakin hari bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Roh Kudus, ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Izinkan saya bertanya, apa kesan dan perasaan Anda saat ini? Kagum? Penuh sukacita? Merasa roh dan jiwa kita ikut membumbung ke angkasa bersama Yesus? Sambil berharap tidak mau balik karena ada virus corona. Akan tetapi mungkin banyak juga di antara kita yang tidak merasakan apa-apa. Karena kita sudah berulang kali memperingati dan merayakannya. Apalagi dunia kita sekarang ini semakin kacau dan membuat kita telah lelah secara rohani maupun jasmani. Adakah di antara Bapak Ibu sudah mengalami rasa lelah secara rohani maupun jasmani? Semoga dugaan saya salah. Tetapi apapun kesan dan perasaan kita ketika tiba pada hari kenaikan Tuhan Yesus, pada masa pandemi COVID-19 ini, toh tetap ada sejumlah pesan firman Tuhan untuk kita dengarkan. Kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah pengutusan bagi para murid, bukan perpisahan yang penuh dengan derai air mata. Yesus telah melaksanakan pengutusan dari Allah Bapanya dengan sempurna. Injil Lukas menulis tentang Tuhan Yesus yang telah menggenapi kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Semuanya ini menjadi caranya untuk apa? Untuk mengungkapkan bahwa segala hal terjadi dengan Yesus adalah penggenapan janji Mesias oleh Allah. Ayat yang ke-44. Kalau Tuhan Yesus dalam karyanya menggenapi semua janji Mesias dalam perjanjian lama, maka pengutusan kita sebagai saksi-saksinya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dalam nama Yesus
ke segala bangsa, ayat yang ke-47, haruslah kita lakukan dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagian menarik dalam berita Injil Lukas adalah ayat 52. Para murid sangat bersukacita pulang ke Yerusalem dan menanti kuasa yang akan turun di situ. Kuasa dari Allah itu akan memimpin mereka ke dalam pemberitaan, pertobatan, dan pengampunan dosa. Mulai kepada seluruh bangsa, sampai kepada seluruh bangsa dengan dimulai dari Yerusalem. Memperhatikan perintah Tuhan Yesus untuk menunggu Roh Kudus di Yerusalem, dan mereka mulai dari Yerusalem. Hal ini hendak mengajarkan kepada para murid dan juga kepada kita, kepada gereja masa kini, atau setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengerjakan pekabaran Injil ini bagi kemuliaan Allah. Pekabaran Injil bukanlah kemauan dan keinginan manusia, bukan kemauan saya dan saudara-saudara, bukan, melainkan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada orang yang percaya kepadanya. Membawa setiap orang berdosa ke dalam pertobatan dan pengampunan dosa bukanlah pekerjaan yang mudah, semudah kita membalikan telapak tangan, melainkan sebuah pekerjaan yang berat dan beresiko tinggi. Itulah sebabnya Allah sendiri telah mengaruniakan Roh Kudus yang akan memimpin dan memampukan setiap orang percaya melaksanakan pekerjaan pekabaran Injil tersebut. Bagi para murid, pekerjaan pekabaran Injil mulai dari lingkungan terdekat mereka, yaitu orang-orang yang mereka kenal yang tinggal di Yerusalem. Sedangkan untuk para pengikut Kristus saat ini, bisa jadi Yerusalem itu adalah anggota keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal yang berada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa mengingatkan kita bahwa percaya kepada Yesus Kristus bukan sekedar diampuni dosanya dan selamat oleh Dia, akan tetapi semuanya mesti mulai dari pertobatan. Yaitu di mana Allah di dalam Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita sepenuhnya. Bukan hanya pada waktu-waktu atau hari-hari tertentu saja. Melainkan di seluruh kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Para murid mengalami bagaimana Yesus Kristus memerintah dalam hidup setiap mereka. Bersamaan dengan itu mereka menjadi saksinya. Sedangkan pengampunan dosa sendiri adalah kabar baik atau Injil Yesus Kristus itu sendiri. Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengampuni dosa manusia selain Yesus Kristus sendiri. Pekabaran atau pemberitaan Injil tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini sangat kental dari uraian Injil Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 28 misalnya. Dalam perpisahan Yesus memberkati murid-muridnya, Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di sini kita belajar bahwa unsur berkat dalam liturgi sangat penting bagi umat Tuhan. Tuhan tidak hanya mengutus kita ke dalam dunia, tetapi sekaligus Ia memenuhi kita dengan berkat-Nya. Itulah yang membuat para murid ketika berpisah dengan Yesus Kristus, mereka menjadi senang dan dipenuhi kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah pengutusan sukacita dan untuk satu berita sukacita karena terkait dengan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri.
yaitu janji di mana Yesus akan datang kembali. Pengutusan di hari kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar tugas, tetapi perjalanan hidup orang percaya yang menghidupi janji Mesias dalam perjanjian lama yang telah tergenapi dalam perjanjian baru. Dengan demikian, kabar baik dalam Yesus Kristus akan kita beritakan dengan sukacita, karena kita telah menerima tugas pengutusan ini dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Saat ini, saat wabah pandemi COVID-19 merajalela, maka sebagian besar kegiatan kita sehari-hari lebih banyak di rumah. Berjumpa dengan anggota-anggota keluarga lebih sering. Jangan-jangan karena saking seringnya ada yang tidak betah atau bosan. Di beberapa negara dilaporkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, kekerasan fisik maupun non-fisik di dalam rumah tangga di antara orang dewasa, orang tua terhadap anak-anaknya semakin meningkat. Begitu juga dengan angka perceraian terus bertambah, terutama karena motif ekonomi atau keuangan. Bahkan di harian Kompas diberitakan bahwa 90% orang yang tinggal di rumah mengalami gangguan stres, tertekan. Tentu keadaan tersebut membuat kita sekalian prihatin, tapi sekaligus justru bisa menjadi kesempatan sebagai orang percaya untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan pertobatan dan pengampunan dosa. Saya percaya bila kita semua mempunyai kesadaran akan panggilan untuk menjadi saksi Kristus dan ada kemauan kuat untuk melakukan panggilan itu, maka Roh Kudus pasti akan memberikan kita jalan atau caranya untuk melayani mereka. Sebagai hamba Tuhan Yesus, saya akui untuk keadaan kita saat ini tidak mudah menyaksikan kuasa dan kasih Kristus. Banyak peluang yang saya lewatkan. Saya berdoa kepada orang-orang sakit ternyata tidak sembuh. Saya berdoa untuk orang yang bermasalah dalam pekerjaan maupun keuangan, ternyata masalah mereka tidak segera selesai. Bagaimana juga dengan jawaban Tuhan atas doa-doa yang saudara-saudari sampaikan? Apakah semuanya dijawab? Semoga hanya doa saya saja yang tidak dijawab Tuhan. Ya, karena saya sadar betul bahwa terkadang kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Seperti menjadi penyembuh, menjadi pengusir setan, tetapi di lain waktu kita gagal. Boleh jadi waktu itu kita belum memiliki karunia sesuai dengan yang dibutuhkan. Bahkan kita sendiri didera banyak penyakit dan masalah. Sehingga kita harus tetap berdoa, memohon karunia dan kekuatan Roh Kudus. Agar apa? Agar Tuhan berkenan memakai dan memampukan kita semua di dalam segala penyakit dan kelemahan kita dalam memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi siapa saja. Sambil kita terus mengingat bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman sesuai dengan janjinya. Selamat memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingatlah, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kiranya waktu Tuhan Yesus datang kembali, saya dan saudara-saudari sekalian, termasuk orang-orang yang baik dan setia, di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga kita bisa hidup bersamanya di dalam kekekalan. Amin. Umat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel dengan saling bertanggapan. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa? Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus?
Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus? Penegasan Warta Jemaat. Selama masa peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau membutuhkan pelayanan, silahkan menghubungi nomor WhatsApp Gereja Kristus Bogor di 0819 2949 5878 atau menghubungi rohaniwan dengan nomor yang tertera di layar. Dengan adanya PSBB tahap ketiga di Kota Bogor, yaitu dari tanggal 13 Mei sampai 26 Mei 2020, umat dihimbau untuk berperan serta mematuhinya, sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Ruang kontak jemaat. Selama masa pandemi COVID-19 bagi anggota jemaat yang menawarkan makanan, barang, dan jasa untuk dalam kolom standar, dapat menggunakan ruang tolong-menolong. Tidak dipungut biaya, dan berita diterima paling lambat pada hari Rabu pukul 4 sore dan dikirim via email ke wartajemaat.gkb@gmail.com. Donor darah. Para pendonor darah yang budiman, untuk jadwal donor darah yang diadakan pada bulan Juni 2020 ditiadakan. Dan selanjutnya bagi yang akan mendonorkan darahnya dapat mengunjungi UDT PMI di Jalan Kresna Raya. Terima kasih untuk perhatiannya. Persekutuan Doa Pentakosta. Umat diminta untuk bersekutu dan berdoa bersama setiap hari mulai tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Link akan dikirimkan menyusul. Dalam rangka pemilihan anggota Majelis Jemaat Gereja Kristus Bogor untuk periode 2021 sampai 2024, diharapkan anggota jemaat dapat mendoakan dan memperhatikan setiap tahapan pemilihan penatua, serta siap mengajukan calon dan siap bergumul kalau namanya dicalonkan. Bagi umat yang tergerak mendukung aksi kasih bagi yang terpapar pandemi COVID-19, dapat mengirimkan dananya ke rekening BCA 427 888 4005 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani hidup ini dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada kita atas kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita menyatakan tekad kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di minggu yang baru ini, dengan menyanyikan lagu Bagi Yesus Semuanya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku punya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Oh, betapa menyenangkan Dia Raja segala raja, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, hidup kami dan semua kepunyaan kami adalah milik-Mu. Bila kami dapat memberikan persembahan sukarela ini adalah anugerah bagi kami. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami atas pemeliharaan dan kasih-Mu. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Duta Raja. Bukanlah dunia tempatmu yang benar, Asalmu adalah negeri yang besar, tugasmu yang tinggi, rajaku abadi, jadi budanya di dunia. Pesan rajaku yang abad adalah warta yang gemar, manusia karena begitu firman-Nya berdamai dengan Tuhan. Rajaku berpesan pada manusia, janganlah terjebak di jaring dunia. Bertobatlah segera agar engkau serta berkuasa dengan Rajamu. Pesan rajaku yang abad adalah warta yang gemar, manusia bangga begitu firman-Nya berdamai dengan Tuhan. Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada Allah beri puji. kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah,
semua orang datang kepadanya sekarang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari